Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan belajar bersama terkait dengan timer. Timer yang akan kita gunakan untuk mengendalikan motor induksi banyak nanti kita pakai. Bisa untuk kendali berurutan, start dan sebagainya. Untuk pertama ini, seperti biasa kita siapkan dulu apa yang akan kita pelajari. Sambil kita buka dulu ya software automation studionya biar siap nanti. Oke, kita buka dulu. Timer ini. Apa itu timer? Timer ya alat penghitung waktu yang jelas. Timer itu nanti diaplikasikan pada motor induksi itu banyak. Kemudian banyak apa ya? Ada AC, pada paket AC otomatis mati sendiri, ATS, otomatis switch. Nah itu untuk otomatis switch dari genset ke listrik atau dari listrik ke genset seperti itu ketika terjadi listrik mati. Dan untuk kalau di motor induksi itu ya untuk kalau di sini kita belajar adalah untuk motor berurutan. Kemudian ada juga nanti start dan sebagainya. Untuk dasar timer itu langsung saja. Timer pertama itu adalah artinya pewaktu, jadi menghitung waktu. Timer itu ada dua ya, on delay timer dan off delay timer nanti. Bedanya apa? Kalau on delay timer itu artinya timer itu akan mulai menghitung pada saat pertama kali on. Itu sudah langsung hitung timernya. Jadi ketika timer diaktifkan dikasih power, dia langsung menghitung. Dan ketika waktu tercapai dari perhitungan maka output akan bekerja. Ya, dari NC jadi NO, NO jadi NC dan sebaliknya. Untuk mempermudah, ini adalah gambar diagram arusnya. Ini adalah powernya, power timer. Ini adalah output atau kontaknya. Pada saat timer dikasih logika 1, hasilnya diaktifkan, timer itu akan menghitung waktu. Kemudian setelah waktu itu tercapai, maka output akan aktif. Nah, ketika timer dimatikan, maka output juga ikut mati seperti itu. Jadi on delay timer. Ketika on, delay langsung juga ikut aktif seperti itu. Kalau off delay timer bedanya apa? Kalau off delay timer itu ada timer di mana pada saat on itu ya output on, tapi menghitung matinya itu adalah apa? Setelah power ini mati, maka baru menghitung. Nih, perhatikan ini. Jadi ketika input ini on, timer itu belum menghitung. Jadi timer itu ketika power on, ya timer output memang aktif. Tapi untuk mematikan outputnya itu adalah setelah timer mati, kemudian waktunya baru jalan. Tuh. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau timer on delay, ketika timer dinyalakan, waktunya langsung menghitung. Kalau off delay, timer dimatikan, penghitung waktunya baru menghitung. Tuh. Dan di sini kita pakai timer H3CRFA miliknya Omron. Timer nanti di pasaran banyak sekali ya. Yang kita pakai adalah dari Omron nanti kalau kita praktek. Jadi kali ini kita teori, jadi itu saya jelaskan. Timer nanti ini adalah timer yang cukup banyak dipakai, harganya cukup murah, 200 ribuan. Ini ada beberapa fitur, ada mode, kemudian di sini ada pengatur skalanya, kemudian power outputnya, kemudiannya apa
kalian bisa jam, itu bisa waktunya berapa menit, itu bisa diatur di sini. Ini adalah kaki-kakinya, itu belakang kakinya itu bulat ya, seperti ini. Dan ini adalah alamatnya. Timer NC itu kakinya 1 dengan 4, 5 dan 8, NO 1 dan 3, 6 dan 8. Jadi konten seperti ini. Nah, ini di sini tadi dijelaskan ya. Pertama, nanti di sini ada jarum, ini bisa diputar nanti kalau kalian sudah praktek jarum merah ini. Ini bisa diputar untuk apa? Untuk mengatur waktu. Kalian mau memakai delaynya berapa lama bisa. Mau pakai detik, menit, jam bisa. Kemudian skalanya ini mau 30 menit, tiba 1,2 dan sebagainya itu juga bisa. Mode nanti saya jelaskan di bawah. Nah, ini juga power, bisa DC atau AC dan sebagainya, oke ya. Kemudian ini adalah mode A on delay, mode E off delay, on off timer. Kemudian ada short sekali saja, oke. Pertama on delay ini sama dengan on delay saya jelaskan tadi. Jadi ketika on, maka yang dari pertama output itu NC, kemudian dihitung. Kemudian setelah dihitung jadi NO outputnya berubah. Kalau outputnya normally open, ya jadi NC gitu. On off timer tuh kalau ini mode B2 ini ada on off timer tuh artinya kayak pressure gitu. Jadi kayak klip gitu loh, on off gitu. Jadi kalau pertama gini, NC ketika kita tekan dia jadi NO. Kemudian di waktu jadi NC, waktu jadi NO seperti itu. Jadi NO, NC, NO, NC tergantung berapa timer kita setting. Jadi kita buat flip flop on off. Nah, ini mode off delay timer. Sama ketika kita on kan, NC jadi NO. Ketika timer kita matikan, maka baru menghitung. Kemudian NO akan jadi NC seperti itu. Ini J, one shot. Nah, ini artinya apa? Cuma memberikan satu kali apa? Output, tapi kemudian mati, tidak ada lagi. Jadi pertama NC, kemudian dihitung. Nah, setelah selesai, dia kemudian memberikan apa? NO kemudian NC. Fungsinya untuk apa ini? Ya, jadi kita bisa mengaktifkan timer itu seperti push button. Jadi ketika aktif, timer itu akan memberikan pulsa satu kali saja kemudian mati. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi timer itu ada on delay timer dan off delay timer. Untuk yang kita pakai besok kalau praktek adalah pakai timer ini. Selanjutnya kita langsung saja gambar rangkaian. Ini adalah gambar rangkaian yang akan kita praktekkan nanti ketika kita praktek di realisasi. Tapi kita di sini adalah simulasi dulu seperti biasa pakai Automation Studio. Untuk awal sebelum masuk ke kendali berurutan, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan penjelasan perbedaan dari on delay timer dan off delay timer secara real dengan simulasi maksud saya. Pertama, kita buka file new, cek ya, info cek seperti biasa. Oke, kita pakai Hello Technical IC. Untuk pertama itu ada rangkaian kontrol. Nah, kita perlu power dulu energi. Ini satu pas. Kemudian kita masuk rangkaian kontrol. Baik. Untuk di sini kita akan cari. Nah, pertama kita ambil proteksi atau MCB sebagai pengaman. Nah, oke. MCB ini
pakai 2 seperti biasa, nggak apa. Nah, kemudian kita tambahkan apa? Tombol push button. Nanti di sini kita tidak pakai push button, tapi pakai tombol yang namanya detent, atau jadi pusingnya itu ditekan menahan. Jadi untuk mengembalikan ya ditekan lagi. Kita pakai mushroom button aja. Jadi tidak sekali sentuh. Kalau kemarin kan kita pakai pengunci sekali sentuh. Di sini kita mencoba timer tidak sekali sentuh. Oke. Kemudian kita perlu tambahkan timernya. Nah, di sini. Ini ada berbagai jenis timer sebenarnya banyak. Maksudnya relay coil ya. Tapi kita di sini ada relay coil itu banyak ya, khusus kalau ada AC DC. Nah, yang kita pakai itu di sini adalah ini. On delay dan off delay. Pertama kita tambahkan dulu on delay di sini. Off delay juga sama. Nah, oke. Di sini ada 2 timer, KA1 dan KA2. Kita sambung dulu dengan power seperti biasa. Ini agak berbeda, ini saya modifikasi memang. Jadi tidak sesuai dengan yang digambar. Tapi prinsipnya sama. Jadi saya tambahkan saya tambahkan 2. Jadi ini yang KA1 yang ini adalah on delay, yang KA2 ini adalah off delay timer. Seperti ini. Nah, setelah itu kita perlu tambahkan apa? Kita tambahkan kontaknya dari miliknya KA1 dan KA2. Caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, di sini ya, tambahkan. Kontak NO. Oke. Dan sekarang kita atur. Untuk mengatur berapa lama timer itu bekerja. Kita klik di sini ya. Nah, delay on operasi. Ini 1 detik, 1 skor. Kalau kita di sini kita klik 5, jadi operasinya itu 5 detik. Yang lain tidak usah perlu diulang. Jadi ini cuma untuk kemampuan dari timer itu. Temperatur kita hanya ini saja. Jadi berapa lama delay akan kita pakai. Klik OK. Centang. Close. Oke. Sudah dapat ya 1. Timer KA1 di sini. Kemudian kita kita tambah lagi timer untuk KA2. Nah, seperti ini. Memang sebelumnya kita atur dulu waktunya biar sama. 5. Oke. Setelah ini, mari kita coba selesai dia. Kita mencoba bagaimana timer ini bekerja. Kita tambahkan lampu sebagai indikator bahwa nanti ada arus yang mengalir setelah kontak itu aktif. Oke. Setelah kita atur, kita rubah pada timer K1 on delay. Tadi kita setting ya di builder, itu akan muncul berapa lama timer ini bekerja. K2 ini belum keluar, jadi masih ada yang kurang ini.
Terus di sini kita centang. Nah, kita centang lagi. Oke, ini sudah bisa bekerja. Nanti kita coba bagaimana. Kita on kan. Pertama MCB. Nah, saya tekan untuk S1. Untuk yang K2 dia langsung nyala. Tapi untuk K1 menunggu jeda dulu. Jeda selama 5 detik. Setelah 5 detik K1 itu baru aktif. Artinya apa? Seperti saya jelaskan tadi, bahwa timer on delay itu pada saat power dinyalakan itu output tidak langsung nyala, jadi menunggu dulu, secara berapa delaynya. Setelah delay terpenuhi baru aktif. Saya ulang lagi. Sebelum saya ulang, saya coba sekarang untuk off delaynya. Nah, tadi kan untuk K2 ini yang off delay, dia langsung nyala. Setelah saya lepas di sini, K1 langsung mati, tapi K2 ini menghitung dulu malah. Nah, setelah waktu 5 detik mah K2 baru mati. Itu udah perbedaan dari timer on delay dan off delay. Saya kasih keterangan di sini. Ini on delay, on ya, on delay. Kurang besar ya. On delay. Itu lagi off delay. Oke. Ini yang on. Oh, sebentar. Intinya memang agak susah untuk masuk ke angkanya lagi. Kita lebarkan dulu. Nah, on delay. Ya, on delay ini. Kemudian off delay. Ini harus pas ini. Jadi untuk masuk mengedit ini harus diklik bagian hurufnya sekali saja. Harus pas. Tidak pas ini malah tidak keluar namanya ceritanya. Malah menghapus keluar properties seperti ini ya. Oke, seorang lagi. Pertama kita on kan dulu. Kondisi awal semua mati. Kita MCB nyalakan. Kemudian kita tekan ini saklar mushroom button atau emergency biasanya kita pakainya. Kita tekan di sini ting. Untuk K2 itu karena off delay langsung nyala. K1 tidak nyala, tidak langsung. Jadi on delay, jadi menunggu delay dulu baru nyala. Kalau off delay, kalau sini on delay itu nyalanya menunggu delay. Kalau off delay matinya menunggu delay. Itu aja memahaminya. On delay itu ya nyalanya menunggu delay. Kalau off delay nyalanya matinya menunggu delay. Tuh. Kalau on delay tidak bisa langsung nyala, tapi langsung mati. Off delay bisa langsung nyala, tapi matinya menunggu delay. Kita akan. Oke. Itu adalah penjelasan saya terkait dengan timer on delay dan off delay. Semoga kalian bisa memahami. Jadi nanti bisa untuk realisasi ya, secara langsung di hardware.
Kalau sudah, ini silahkan kalian simpan project ini untuk on off delay timer. Bebas lah. On delay off delay timer. Hanya satu lah. Oke. Selanjutnya kita buat lagi. Oh janganlah, langsung aja ya. Di sini aja nggak apa-apa. Oh nggak cukup nanti anunya. New aja. Project. Oke. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian kendali motor induksi yang berurutan. Berurutan di sini nanti menggunakan timer. Jadi setelah motor satu aktif, setelah beberapa waktu motor 2 aktif. Tapi pada kali ini seperti di rangkaian di job yang saya berikan. Nah ini rangkaian kendalinya. Jadi butuh dua SUV, dua motor, tombolnya ada dua, ada timer satu di sini, ada 4 lampu ya. Oke, kita buat. Pertama power, seperti biasa kita sumber energi kita pakai ini aja. Jadi karena dipraktek nanti powernya seperti ini. Nah, power sudah, motor sekalian tambahkan. Motornya pakai ini 2. Oke, kemudian kita tambah proteksi. Motornya juga ada 2. Motor kan diproteksi, motor K juga diproteksi. Tidak boleh satu diproteksi, satu tidak. Oke, sudah ya. Jadi bagian power kita butuh itu saja. Kemudian, masih ada yang kurang. Di NCB kita perlu sirkuit breaker yang ini. Kita butuh satu saja loh sirkuit breakernya. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian kendali lagi untuk menambahkan bahannya. Pertama proteksi dulu urut ya. Kita butuh breaker satu pas. Nah, saya besarkan aja. Breaker satu pas. Kemudian kita sambungkan saja langsung, tidak apa-apa. Dari sini kita perlu apa? Dari builder ini kita atur dari tor ini. Pertama kita tambahkan dulu. Nanti kita perlu 2 ya. Tadi di rangkaiannya, oh ya, satu aja untuk nanti indikator terjadi overload, dan satu lagi untuk pengamannya, memutus arus ketika terjadi beban lebih. Untuk arusnya berapa? Kita setting seperti, jadi kita nanti pakai motor yang 1 HP 745 kW. Ini 1,34 ampere seperti perhitungan kita kemarin ya. Oke. Nah, sudah. Sama ini kita setting sekalian untuk yang F2. F2 posisinya sama, kita tambahkan 1 NC, tambah lagi 1 NO. Nah, bisa lihat. Oh maaf, seharusnya ini yang tadi ini salah. Hapus dulu. Ini NC ya.
ternyata this N LO yang pertama tadi, saya kira NC. Oke, ini seri saja. Jadi pengaman itu pertama di awal dari jalur sumber, nanti ini sebagai indikator, ini sebagai kalau jadi bukan lebih. Oke, sekarang kita tambahkan lagi tombol stop. Nggak bisa. Nah, ini. Kita tambahkan dulu tombol stop. Nah, maaf sih ya. Stop itu normally push. Kemudian tombol start, push button. Nah, kemudian kita tambahkan kontaktor coil. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan kontak. Kita fokus di kontrolnya dulu aja ya. Ini sudah terpenuhi. Kita perlu mengatur ini K1 untuk mendapatkan M1. Ini kontak NO sebagai pengunci nanti kita pakai. Karena kenapa kita butuh pengunci? Karena ini tariknya pakai push button. Jadi untuk mengunci kontaktor K1, kontaktor 1 saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita buntuh kontak utama K1, KM1 mana itu kontaktor ya, maaf. Sama saja, sebenarnya cuma beda nama saja, basic kerjanya sama. Nah, ini. Oke ya. Berarti kan ini KM1 untuk nanti pengunci menyalakan kontaktor. Salah, bukan di sini, atau stop malah. Banyak sini. Nah, di sini. Oke. Nih. Nah, setelah ini kita perlu apa? Timer untuk menyalakan kontaktor 2 ya. Jadi kita perlu timer, relay coil, timer on delay kita pakai ini. Bukan on delay. Nah, seperti ini. Kita luruskan aja biar bagus. Kita perlu waktu 5 detik. Mungkin aja. Kita perlu kontak untuk menyalakan apa? Kontaktor 2. Oke, seperti ini. Saya geser aja dulu. Oke. Ini belum selesai. Kita lanjut lagi menambahkan kontaktor 2. Kok ini tuh?
kontaktor koil yang kedua atau untuk menyalakan motor 2. Oke, sampai sini ya. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan kontak utama dan kontak kontak bantu pada KM2. Ini kontak bantu NO, dan kita perlu menambahkan kontak utama NO juga. Nah, kemana tadi? Udah ada. Kita klik centang di sini. Oke, udah muncul ya. Fungsinya KM2 untuk apa toh? KM2 menyalakan kontaktor 2. Kontaktor 2 nanti gunanya untuk memutus dari menyalakan motor 2 misalnya. Oke, seperti ini. Pada sistem ini saya menginginkan ketika KM2 maka timer mati. Bagaimana caranya? Nah, kita perlu menambahkan kontak NC pada timer. Fungsinya apa? Sebagai interlock atau ya saling membunuh, matikan. Jadi nanti ketika timer aktif, maka motor 2 nyala, tapi timer akan mati. Seperti ini ya. Nah, ini untuk kontak NO dari F1 F2. Kita pakai nanti kalau semisal ada istilah gangguan untuk menginformasikan bahwa yang mati bagian mana. Tadi ini belum tak tampilkan ya. Belum tak setting malah. Setting dulu harusnya 1,34. Kemudian nanti kelihatan untuk kerjanya dari tor itu tadi. Kita perlu lampu kita perlu L1 L2 itu sebagai indikator bahwa motor 1 aktif. Nah, kemudian ini baru lampu H1 ya. Lampu H2 itu kita juga perlu. Kalau menunjukkan bahwa lampu H2 mode convert 2 sudah menyala. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti nanti kita perlu tambah lampu lagi. Lampu pada F1 dan F2 ini saya pakai untuk indikator kalau terjadi berlebih. Seperti ini. Nah, ini langsung saja. Kalau ya sebenarnya tidak boleh ada pakai kontak bantu dari kontaktor juga, tapi ini saya pakai langsung aja ke coil kontaktor. Sudah sampai sini, ini rangkaian pendarian sudah selesai nih. Jadi proses kerjanya bagaimana?
Nanti saja saya jelaskan. Kita lanjut saja merangkai untuk rangkaian tenaga dulu. Motornya kita setting sekalian di awal. Kalau dayanya itu kita pakai HP horsepower 1 HP dayanya sama 1 HP. Karena ini sambungan start, maka bagian U2 W2 W2 kita sambungkan jadi 1. Oke, kita sambungkan ya. R L1 L2S L3T ya. Untuk kendali berurutan itu prinsipnya mudah. Jadi setelah motor 1 aktif, nanti menyusul untuk motor 2 aktif. Jadi tidak ada yang dirubalik seperti yang kemarin di kelaikan listrik yang kendalinya pakai kanan kiri. Jadi ini gantian, posisinya gantian kalau ini. Oke, untuk R kita masukkan ke R, S kita masukkan ke S, T kita masukkan ke T. Sambung saja, karena ini putarannya kanan semua, kecuali satu kanan satu kiri, itu beda. Cuma membalik salah satu jalur dari kabel. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Tapi ini kita perlu namanya grounding. Mana ini? Nah ini. Ground kita taruh sini untuk motor, grounding motor. Lagi. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi rangkaian kita sudah selesai ini. Ini yang kiri ini rangkaian kendali. Rangkaian kendali yang kanan ini rangkaian tenaga. Oke, saya perbesar gambarnya supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Seperti ini ya. Nah, oh ya, saya ingin menyampaikan kepada kalian terkait dengan jenis MCB ini, circuit breaker. Ini untuk posisi belakang dari MCB itu bisa diatur, diedit data builder ya. Ini bisa diedit tergantung yang kita inginkan. Kalau yang sekarang terpasang itu model yang rotary atau tapi untuk menggunakan rotary, ada yang model manual, kemudian push button, kemudian macam-macam.
kita pakai sebenarnya itu yang aktuator yang level, jadi digeser. Nah, rubah digeser ini juga sama, kita rubah. Ya, intinya ini kita merubah jenis tombol ya, saklar. Kita ganti yang ini sama. Ini juga sama sekalian. Jadi kita tambahkan oke, kita coba. Saat power on, tidak ada listrik yang mengalir ke kontaktor, tidak ada listrik yang mengalir ke coil dan kontak pertama. Pertama-tama kita on kan dulu CV-nya. Nah, ini listrik sudah mengalir ke S2, kemudian K1, K1 dan S1, S2 untuk pengaman. Pertama, untuk menyalakan kita tekan dulu S2 sebagai tombol putar kanan. Ini langsung menyala. Nah, saya ulang lagi. Saya off-kan dulu. Dengan mati ya, ini MC bisa nyalakan, jadi saya coba pakai motor kalian. Pertama kita on-kan. Timer kan menghitung selama 5 detik. Kalau 5 detik, maka timer K1 kontak ini akan aktif menyalakan motor 2. Nah, kemudian setelah itu di jalan bekerja. Ini saya torsinya ke terlalu besar, jadi tidak bisa berjalan motornya. Soalnya sudah kelebihan beban. Saya ulangi lagi, ini terjadi overload ya, karena tadi sudah ada beban dulu soalnya. Saya stop dulu, tidak bisa di stop, ini harus nunggu di reset dulu ya. Kalau overload itu caranya kalau udah selesai harus kita overload dulu. Nah, ini artinya sudah tidak ada listrik yang masuk, kita baru tekan. Nah, kita kasih jalan. Oke, kita jalankan lagi. Pastikan torsi utama itu 0 ya. Oke, sudah, kita tekan tombol start. Motor putar kanan. Tunggu beberapa detik, motor itu akan aktif loh. Dia bergerak RPM-nya nanti sampai 1500. Oke, Dodo sudah berjalan dengan posisi RPM maksimum sudah stabil artinya. Jadi untuk pertama nanti kalau menyalakan, saya ulangi lagi. Ini saya ulangi lagi. Ketika on kan, sudah on power, itu ini diatur dulu torsinya, dinolkan dulu. Nah, kalau sudah ini artinya sudah siap. Ketika kita tekan tombol S1 atau motor 1, nanti motor 1 akan bekerja. Nah, selagi motor 1 bekerja, timer akan menghitung selama 5 detik. Ketika 5 detik tercapai, maka timer K1 ini akan mengaktifkan miliknya coil KM2 atau kontaktor KM2, sehingga nanti akan terjadi penguncian dengan KM2 kontak L ini dan menyalakan motor KM2. Kita coba lagi, saya tekan. Nah, ini motor 1 berjalan setelah 5 detik, diikuti dengan motor 2 berjalan.
Nah, nanti akan berjalan sampai waktu RPM 1500. Perlu kalian perhatikan, hal yang terpenting dari sini adalah timer ini berfungsi sebagai pewaktu. Jadi setelah KA1 aktif, untuk menyalakan KA2 tidak bisa langsung. Jadi nunggu timer ini aktif dulu. Ketika timer ini aktif akan dimatikan oleh KM2 menggunakan saklar NC dari KM2. Nah, ini udah bagus, sudah jalan. Jadi motor sudah jalan, model motor 2. Dan bagaimana kita nyoba off-road ya sama, kita beli power daya aja. Nah, kan turun loh. Ini motor udah berhenti. Tapi belum off-road, kenapa? Ya ini karena off-roadnya masih memberikan waktu. Jadi panasnya belum tercapai untuk sampai arus itu loh. Kalau sudah tercapai ya mati otomatis off-roadnya aktif. Jadi seperti pertemuan sebelumnya bahwa off-road itu ya tidak bisa langsung ketika aktif, ketika panas langsung aktif. Jadi menunggu beberapa waktu dulu. Sesudah nanti baru aktif. Nah, ini udah jalan, udah selesai. Begitu caranya ya. Ini kalau belum juga agak susah menyalakan mematikan ini. Udah, oke. Ini adalah tadi penjelasan saya terkait dengan kendali motor induksi berurutan. Jadi berurutan menggunakan timer. Motor 1 berjalan menjalankan timer terpenuhi, kemudian motor 2 berjalan. Seperti itu. Ini sangat sederhana sekali, tapi harus kalian pelajari. Karena nanti di lapangan ketika kalian diminta untuk melakukan rangkaian ini, semoga nanti bisa. Oke, itu untuk materi kendali motor induksi berurutan menggunakan timer. Jadi prinsipnya timer itu adalah pewaktu. Ada dua jenis, on delay timer dan off delay timer, dimana timer on delay itu ketika power on maka waktu akan langsung aktif, tapi kalau off delay akan aktif akan mati setelah waktu tercapai. Jadi on itu akan nyala setelah waktu tercapai, kalau off akan mati setelah timer perhitungan tercapai. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengendalian motor induksi untuk berurutan menggunakan tor dan timer. Semoga bermanfaat.